Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Senang sekali ya kita bisa merayakan Paskah pada hari ini. Oh ya teman-teman tahu nggak nih apa arti Paskah? Yang tahu komen di bawah ya. Paskah adalah hari kemenangan di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya dan naik ke surga. Sebab itu kita harus bersyukur atas kemenangannya. Dalam hati semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya.
Sungguh luar biasa kuasa darah Yesus bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus mengasihi kita dan kuasanya tak terbatas. Mengikut Yesus adalah keputusan yang tepat, oleh karena salibnya kita dikasihinya.
hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dalam firman Tuhan kita belajar banyak hal. Yang pertama adalah rajin. Yang kedua adalah setia kepada Tuhan supaya kita tetap rindu terhadap Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh teman kita, Kak Friska. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan suara dari teman kita yang akan menyanyikan Rindu. Selalu dekat denganmu.
Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatiku. Tuhan Yesus, ku rindu padamu.
Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat baik bagi kami, dan kami mau meresponi akan kasih-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang penuh dengan keterbatasan Engkau yang mampukan hamba-Mu, dan Engkau memberkati setiap kami yang mau mendengar firman-Mu. Engkau bukakan hati kami, bukakan telinga kami, supaya beberapa menit kemudian kami boleh bersama-sama untuk meresponi setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, kita bersyukur hari ini kita merayakan Paskah, di mana pengorbanan Tuhan itu sudah tersedia bagi kita. Dia nyatakan melalui kematian dan kebangkitan yang Dia berikan bagi kita. Untuk itu, tema yang diberikan bagi setiap kita adalah tak terpisahkan dari kasih Allah. Seberapa banyak engkau percaya bahwa kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita? Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti bagi kita. Untuk itu, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Roma 8, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Saya akan bacakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita percaya bahwa kasih yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita itu sungguh besar. Di dalam konteks tema yang diberikan untuk setiap kita, ini mengenai tentang kasih. Teman-teman, kalau kita mengalami fase di mana hati kita sedang bersuka cita, hati kita sedang bergembira, kita mengalami damai sejahtera, kita merasakan hati yang sungguh-sungguh bahagia, kita akan mudah untuk meresponi kasih Tuhan. Tetapi sebaliknya, bagaimana ketika kita mengalami sebuah kesulitan, tantangan, persoalan, rintangan yang harus kita hadapi, atau masalah yang harus kita lewati? Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita tetap percaya akan kasih Tuhan? Hari-hari ini bukan hal yang mudah untuk kita lewati. Persoalan itu datang di dalam kehidupan kita, dan membuat kita kadang itu tidak meresponi akan kasih Tuhan. Itu sebabnya kita harus tahu dulu bahwa sebagai seorang percaya itu tidak boleh heran ketika kesulitan, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, bahaya, persoalan, tantangan yang harus kita hadapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus tahu kasih yang Tuhan berikan, kasih yang Tuhan sediakan, kasih yang Tuhan nyatakan itu sungguh berlimpah, bahkan sungguh besar yang Dia sudah berikan bagi setiap kita. Untuk itu, kita harus bersyukur dan meresponi untuk kasih Tuhan. Kadangkala kita merasa bahwa kita tidak bisa meresponi kasih Tuhan dan berpikir bahwa Allah tidak mengasihi kita lagi, Allah meninggalkan kita, atau Allah tidak menolong hidup kita lagi. Kita harus tahu bahwa kasih yang Tuhan sungguh nyatakan bagi setiap kita itu begitu besar. Itu sebabnya penderitaan kita sebagai seorang percaya itu akan membuka peluang untuk makin mengalami kasih dan penghiburan Allah. Bahkan Paulus memastikan kita juga bahwa semua permasalahan yang kita hadapi itu akan diatasi. Dan kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh selalu hadir setia di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus menang atas setiap persoalan kita. Kita harus menang atas setiap tantangan yang kita lewati. Karena ketika kita menang, kita disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu sebabnya seseorang mengalami kegagalan di dalam kehidupan rohaninya, itu bukan disebabkan karena kekurangan kasih karunia. Bukan juga disebabkan karena kekuatan luar atau kesulitan yang begitu hebat. Tetapi seseorang mengalami kegagalan di dalam kehidupan rohaninya, itu disebabkan karena kelalaian itu tinggal di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 6, barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan
ke dalam api lalu dibakar. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Mari sama-sama kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Jangan hidup di dalam dunia ini, tetapi mari sama-sama kita punya kebenaran di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam kasih Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kita. Jadi kesimpulannya bahwa kasih Allah itu hanya dinyatakan dan dialami di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan kita selama kita mau tetap tinggal di dalam Kristus, dan maka ada kepastian di situ bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah terpisahkan bagi setiap kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita akan terus di dalam pemeliharaan Tuhan, akan terus dalam penyertaan Tuhan, karena kasih yang Tuhan sudah berikan, karena kasih yang Tuhan sudah nyatakan, itu tidak pernah berhenti bagi setiap kita. Biarlah Paskah yang hari ini kita adakan bukan menjadi sebuah rutinitas yang setiap tahunnya kita lakukan, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita bahwa pengorbanan itu sudah tersedia bagi kita. Mari sama-sama meresponi akan kasih Tuhan. Ketika kita dalam fase kesulitan, kita tetap punya iman, karena kita mau tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk rangkaian acara yang sudah kami lakukan Tuhan hari ini. Terima kasih Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Sebentar kami mau menutup rangkaian Paskah pada hari ini. Engkau memberkati setiap kami, keluarga besar PPA YABES 790 dengan kasih dan anugerah Tuhan menyertai bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai